Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala quwwata illa billah. Ba'da an tahaddasna fi al-wahdah al-ula hawla tahsil ilm maqasid Al-Quran Al-Karim wa hiya tatakawwanu min khamsati durusin. Al-awwal mafhum maqasid wa ahammiyatuha wa ta'sil ilmul maqasid wa adillatuhu wal alaqa baina maqasid al-Quran al-Karim wa maqasid asy-syari'ah wa maqasid wa tafsir al-maqasidi thumma dawabit ma'rifati al-maqasid thumma al-ulum al-mumakkina li'ilmi maqasidil Quran al-Karim. Wal'an nadkhul fi al-wahdah ats-tsaniyah wa hiya tatahaddatsu an anwa'il maqasid. Anwa' al-maqasid wa anwa'ul maqasid kam huna? Khamsah. Al-awwal maqasid al-kulliyah, maqasid al-kulliyah atau maqasid al-'ammah. Wa tsaniyan maqasid as-suwar. Summa maqasid al-ayat. Summa maqasid al-qasas wal ahkam. Wa maqasid al-amsal. Ya, maqasid al-amsal. اليوم سوف نتحدث حول مقاصد العامة للقرآن الكريم. المقاصد العامة للقرآن الكريم. نتحدث في تعريف أولا في التعريف. ما هو تعريف مقاصد القرآن الكلية. مقاصد القرآن الكلية. مقاصد القرآن الكلية عند عز عبد السلام ماذا؟ الأمر باكتساب المصالح وأسبابها والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها، أي جلب المصالح ودرء المفاسد. Ya, هذا هو مقاصد العمل للقرآن. Ya. Dan al-amru bi jalbil masalih atau iktisabi al-masalih wa az-zajru an iktisabi al-mafasid wa asbab. Ada inda Abdul Salam, inda Abdul Qasim mana? Da'watul khalqi ila da'watillahi wa ila dukhuli fi dinihi. La da'watillahi wa summa hadzal maqsud yaqtadi al-amra minhuma wa ilayhi ma tarji ma'al Qur'an bayanul ibadah
bayanul ibadah wa dzikrul bawa'is tabi'ahum ala wa dukhul fiha. dzikru bawa'is tabi'ahum ala dukhul fiha wa tarabihim ilaihi. Ya, al-maqsad adalah da'watul khalqi ila ibadatillah ta'ala. Da'watul khalqi ila ibadatillah ta'ala. Wa Ibnu Ashur Salatul salatul ahwal al-fardiyah wal jama'iyyah wal umraniyah. Salatul ahwal al-fardiyah wal jama'iyyah wal umraniyah. Semua huna anwa'u maqasidil Qur'anil Karim, anwa' maqasid al-Qur'an, anwa'ul maqasidil 'amah. Ya. Huna Al-Ghazali sittah. Ya. Taban Ibnu Is Abdus Salam itsnain. Nah, Ya. Ibnu Juzai kam da'watul khalq ila ibadatillahi ta'ala wa ila dukhul fi dinihi. Thumma Al-Biqai bayanil aqaid wal ahkam wal qisas. Ya, bayanul aqaid wal ahkam wal qisas. Wa khulasatul qaul huna ya maqasid al-amal lil Qur'an yang qasimu ila qismain. Wa huwa madha al-maqasid al-muta'alliq bil iman wa tazkiyah. fi majalil imani wa tazkiyah wal maqasid yata'allaqu au min jihati al-islah. Ya, au tahqiqil islah. Ada ini maqasid al-Qur'an lil Qur'an maqasid. Al-Qur'an lil maqasid wa hadhihi al-maqasid maqasid al-Qur'an maqasid. Wa maqasid al-Qur'an adalah al-'amah atau al-kulliyah. Sama al-kulliyah. Sama asani mana? Maqasidul Aswar. Asalis maqasidul al-ayat. al-ayat. Asalis ar-rabi' Maqasidul qasas wal ahkam. al-qasas wal ahkam. Sama al-amthal. Nahnu natahadas fi al-jarh al-yawm wa al-amma yang qasimu ila qismain. Awalan wala ta'allaqu bi Bil iman wa tazkiyah. al-iman yata'allaqu bil iman wa tazkiyah. Wa tazkiyah an-nafs. Wa madha tahqiq Al-Islam. al-islah. Tahqiq al-islah ada salasa. Ya, madha? islahul Islahul fard Fardi. al-mujtama wal al-bashariyah. bashariyah. Islahul fard wal mujtama wal bashariyah. Amma tazkiyah hada kam? Sab'ah. 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 Al-awwal mana? Ta'arifu billahi ta'ala. Ta'rif billah. Ta'rif billah. Wasani bil Bil Qur'an wa rasulihi wasalis bil anbiya. anbiya warabi Bil yaumil akhir. yaumil akhir. Ma al-khamis Bayanul tasri'at. tasyri'at. Ma Bayan sifat. Bayan sifat wal akhlaq. Al-hasanah was-sayyi'ah. akhlak. Suma akhir As-sunan Bayan sunan wal ibadah. as-sunan Wal ibadah. wal ibadah. Jadi dia maqasid al-amal di
atau maqasid al-amma atau maqasid al-kulliyah di Al-Quran. Al-an kaifa ma hiya at-tariq atau turuq li ta'arruf ala maqasid al-Quran. Ya. Al-awwal Istihdarul ayat as-sharihah. istihdar al-ayat as-sarihah fi dzikri maqasid al-amma. Ya. Mada al-maksud huna? Istihdar al-ayat as-sarihah fi dzikri al-maqasid al-amma. Ya. Huna maqasid syari' maqasid hunaka al-ayat tatadammanu maqasid amma sarihah. Ya, sarihah. Bahwa a'la al-maqasid mislu madza? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Huna tazkiyatun min maqasid bi'satin nabi. Ya. Ada al-maqsad fi ma'rifatu atau at-ta'arruf bi al-anbiya. Ta'arruf bil anbiya taban manhum al-anbiya ma wadhifatuhum. Limadha ursilu. Taban hunaka maksud min irsali ar-rasul atau min bi'sati ar-rasul. Hada huwa al-maqsad min idzan hiya madza salasah min hadhil ayat. Ya, maksud bi'satir rasul. Madza al-awwal yatlu 'alaihim ayatihi yatlu 'alaihim ayatihi. Hadza al-awwal. Ya. Asani yuzakkihim. Wasalis yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hadi salah satu maqasid li bi'satir rasul. Al-ahdab min bi'satir rasul. Mana hadza? Na'rif anna hunaka madza? Al-maqasid al-amma lil Quran huwa at-ta'arruf ala al-hadaf ala bi'satir rasul. Limadha hadhihi salasa? Yatlu alaihim ayatina. Yatlu alaihim ayatihi. Ya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-insan yatakawwanu minal jasad. Sahih. Masanya ruh. Ana tawassaltu ila anna al-qalb huwa fi dakhil ar-ruh. Wadifatuhu wadifah ruhi walakin wujuduhu wujud jasadi. Ya, wujuduhu jasadi huwa hada al-jihad al-sumburi. Makanya di tarjamah Indonesia sanubari. Sumburi as-sanubar fil Arabiyah. Jadi sanubari ada tarjamah min al-Arabiyah. Ya. Min al-qalb. Summa huna wadifatuhu salasa. Mada al-aql. Summa mada al-syahwah atau al-iradah. Al-iradah. Wasalisan al-ghadab. Hada indal wazan. Al-ghadab atau al-atifah. Ya. Al-atifah. Baik. Al-syahwah huna ba'din mada? Tanfid huna al-amal. Antariqil jawarih. Ya. Tanfid al-iradat min khilali al-jawarih. Fa asbaha amalan wal amal yuntiju al-muntajat atau produk.
Al-muntajat. Ya. Mal misal minal muntajah. Mal misal minal muntaj. Alladhi antajahu al-amal. Toa. Ta'am. Ta'am adalah minal muntajat. No. Sahih? Ayo ta'am, masalah soto Nah. minal muntajat. Sahih? Fi majali al-fan al-muntajat mislu mana? Mislu mana fi majali al-fan. Al-fan tarik kan? Seni. Mana? Asy'ar al-ghina, lukisan, pahatan, ada macam ada kulluhu minal muntajat. Sahih? Ada fi majalil fan. Wa hada aidan muntaj. Hada lam yakun mawjudan walakin fi amalil insan asbaha laptop wa hada kullu hada muntajat. Ada wadah. Huna al-insan idzan lahu janib jasadi wa ruhi wa fi ruhi hada al-aql wa syahawat. Man ladhi yadfa al-amal? Man ladhi yadfa al-amal? Al-irada. Jika kana ma fi irada wahid la ya'mal syai'an. Hakada. Jika kana ya'mal syai'an min ghairi irada maknahu af'al daruriyah. Ya, perbuatan yang tidak disengaja gitu. Ibnu baca yaitu misal kasukut kal hawa min fauqin. Jalan-jalan kepleset terus jua tuh. Itu kan enggak diinginkan, sahih? Enggak diinginkan. Ada makna af'al daruriyah. Walakin al-af'al al-adiyah ghairu daruriyah, atau kan yadfa'uhu al-irada. Masih? Nah, al-irada wa aidan ghadab. Al-irada al-irada au syahwa lil husul ala syai'. Wa amma al-ghadab li tajannub ad-darar. Jadi kata jalbul masalih munah wa darbul mafasid hadar bil ghadab. Ada wajib. Walakin hadhihi al-ithnain lahu muyul syirira. Ya, muyul syirira. Mislu iradat atau syahwat menangkapkan arba al-hayawaniyah. Al-Ghazali ithnain asani madza? Asy-syahwiyah. Asalis al-syaitaniyah warabi al-malakiyah atau rabbaniyah. Al-hayawaniyah al-aql wa syurab. Ini al-aql wa syurab wal jins, seksualitas wa pengen kehidupan yang nyaman-nyaman saja, tidak mau susah-susah, maunya santai-santai. Ada hayawani. Misal hayawani ini hayawan mana ya? Yakul, yasrab, yanam. Agak semua yang terjawab. Yal'ab. Oleh yastari. Ada apa? Hayatu. Ada hayawani. Ya, hayawani. Wah, hadza biduni hudud. Al-muskilah biduni hudud. Biduni hudud. Satu saja orang bisa, masalan wahid faqat min hadhi, masalan al-aql faqat. Al-aql. Mungkin wa yaqul kulla syai' wa biduni halal, makanya yaqul al-haram, hakada. Ya, yani insan yurid an yaqul kulla syai'. ولا شيء بدون وجود هكذا حتى
usiat zaman qabla mada dhuhuri mada covid hada بسبب ماذا؟ بسبب الفيروس لأنه أنا في الصين هذا يأكل أفعى ويأكل قلب ويأكل تمساح وهكذا صحيح؟ الإنسان يأكل كل شيء يأكل كل شيء الأكل والشرب وكذلك الجنس كذلك الجنس هذا بدون حدود مهما كان له زوجة ولكن يريد أخرى بالشرع وبغير الشرع هذا حيوانية. ثم سبوئية هذا الإرادة للهجوم ya menerkam ini sabu menerkam al-dzulm ya'khud haqqal ghair membuli هذا sabu'iyah. Makanya al-insan idza kana lahu jabalun min adh-dhahab wahid yurid an yakuna lahu thaniya sahih wa thaniya yurid thalitha wa idza kana hadha lil ghair yurid an yuhajim wa yaqul ولذلك أنت لا تستغرب لماذا هؤلاء المستعمرون وهؤلاء ليس مستعمرين يعني مستعبدين يعني لماذا يذهبون إلى كل الدول؟ لماذا؟ يعني يريد أن يأخذ بالقوة صحيح؟ 350 نحن هذا تحت استعباد تحت استعمار هولنdia هذا sabu'iyah. Ya, makanya perusahaan-perusahaan besar itu tidak akan pernah mengasihi yang kecil-kecil itu dilalap sama dia dihabisin. Ada sabu'iyah. Limadha yurid tawassuq. Alhaakumut takatsur. Yurid takatsur, tawassuq. Wa hadha biduni hudud. Wa hadha taban ya'khudh haqqal ghair. Hada sabu'iyah, semua sabu'iyah. Ada wasalisan syaitan al-makr istighfar al-kadzib ya al-ghish ada jenis dari syaitan ya. Jadi kecerdasan kalau dicampur dengan ini itu jadi licik betul. Gitu. Kalau mereka orang cerdas tapi kemudian apa punya syaitonia itu ya makar menjebak licik menipu tapi nggak ketahuan tapi legal legal orang nggak bisa menyalahkan gitu. Seperti itu. Apakah ada orang yang bisa menyalahkan sekarang al-an masalan an-nuqud ada tiba atun nuqud min ghairi dekengan emas. Zaman orang mengeluarkan mana tiba atau an-nuqud warokiyah ada lazim gunakan mana gunakan zahab. Idza kana ladaika zahab misalnya kilo tukhrij al-madha an-nuqud warokiyah fi hadzal mablagh wa illa sayahdus madha makna inflasi tadakhum. Walakin hada yaf'al Amerika hada yaf'al dihilangkan semuanya itu sehingga mereka bisa menguasai. Akhirnya madha asbah dolar al-an ini perang. Bayangkan $1 milik mereka kita harus 17.000. Idza kana bi zahab la yumkin misla hada zahab. Indaka kam min zahab. Maka baru dikeluarkan uangnya. Ada walakin an dolar menjadi dekengan itu. La ada ya. Enggak ada orang yang jadi legal gitu. Jadi legal. Itu luar biasa. Wa summa mada? Summa badal dari al-malakiyah aw rabbaniyah.
pengen dipuja, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dihormati, dan tidak tahan dikritik orang biasanya kalau sudah tidak tahan dikritik. Dikasih nasihat itu, dikasih nasihat katanya mengkritik, katanya menjatuhkan, katanya makar. Puncaknya ingin disembah, yurid an yu'bad. Faqala Fir'aun ana rabbukumul a'la. Ana uhyi wa umit, Namrud. Ada malakiyah. Fahadhi yani darar ala al-insan hada yahtaju ila huna isnan hada yahtaju ila at-tazkiyah. Yahtaju ila tazkiyah. Summa huna yahtaju ila at-ta'lim. Wa istidha'ah minal wahyi. Dzalik yajru alaihim ayatihi. Nahtaj ila istidha'ah minal wahyi. Al-aql hada yahtaj ila istidha'ah minal wahyi. Summa yu'allim hatta yakun al-aql hada musaitiran li hada. Anta ta'kul walakin kul hada wala ta'kul hada. Hada darar li sihah. Maka dah istidha'ah minal wahyi hada haram. Nah, isnan istidha'ah minal wahyi wa saniyan al-aql hada la hada mudirun li sihah. La ta'kul hada. Walakin idza kana bidunil akal wa biduni al-wahyi yaqul kula syai'. Makanya orang as-siniyun ada yaqul kula syai'. Al-qalb wal anfa. Biduni din hakata. Wa khinzir. Ada yaqul kula syai'. Ama bil istidha'ah minal aql wa minal wahyi la khinzir hadza mamnu, hadza haram. Thaniyan la hadza darar li sihah. Ya, at-tadkhin hadza darar li sihah. Ya. Wa makana darar li sihah fa huwa haram. Hadza istidha'ah minal ya. Hadza walidalik ya hadza wadifatur rasul hadza salasa hadi yatlu alaihim ayatihi tilawah ya hatta tawassal mada yuballigh al-wahyi yani. Suma sanian mada yuzakihim hada ini kalau enggak khatar jiddan hada. Kalau tidak ditazkiyah. Ilmu itu enggak ada batasnya. Begitu. Dan ghadab juga atifah. Orang bisa celaka karena cinta buta. Orang bisa celaka karena benci. Makanya di dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kalian itu karena kebencian kamu tidak berlaku adil kepada dia. Itu atifah. Atifah itu kalau nggak dikendalikan dia kacau. Gitu. Makanya dia kalau sudah senang orang tuanya ngomong masa bodoh, saya nggak setuju. Nggak setuju, saya tetap saja menikah dengan dia. Dia sudah keluar dari rumah, keluar marah, minggat dia. Orang tua itu yang melahirkan dia, merawat dia, nggak dikubris. Ustadznya ngomong, ayo semak. Ini nggak bagus dia itu. Ngapain kamu menikah dengan dia? Nggak peduli. Karena yang berbicara apa? Atifah, biduni akal. Ya, orang Indonesia itu makannya itu bukan makan pakai akal, makan pakai lidah aja. Itu nih akal. Seblak, masa seblak aja. Ya kandungan gizinya itu. Ada kandungan gizi seblak, pedesnya minta ampun, ya kan? Pedes setan.
Berak setan. Orang nggak dinamain begitu saking pedesnya. Wah, ada yudirul maidah. Yudirul maidah. Ini bidunnya akal. Gitu. Terus apa sate itu Enggak biawak. bukan sate itu sate Keong. laisa apa namanya sate bakar itu yang Haji. itu kan mati kandungan gizi Pentol. pentol Oh. pentol gara-gara itu pada zaman Yujad Talibuna nih ada mahasiswa kita kemudian dia sudah dijodohkan sama kedua orang tuanya sama anak yang dari Mantingan. Nah, Mantingan ini sakit lalu kemudian dia diminta untuk menjemput, sudah sembuh dia pulang lah dijemput sama dia, orang tuanya yang nyuruh mereka berdua, memang sudah sepakat gitu. Terus apa, dijemput terus diantar ke Mantingan. Tapi yang perempuan ini minta beli sate pentol di situ di depan Koni itu. Ya, terus itu kan dilihat sama kawannya. Gitu. Yang dilaporkan itu. Yang di sana diproses, dikeluarkan. Mereka nuntut yang di sini kita keluarkan juga. Bayangkan gara-gara mentol. Di dunia akal lah. Gara-gara gitu tuh. Ada di dunia akal aja. Dan yakul bil iradat bil syahwat gitu. Wah bil maka kan latifah. Ada wah itu turun deh. Makanya al-akal wa at-ta'lim wa tazkiyah. Dua itu. Kalau pinter enggak pakai tazkiyah bahaya. Makanya rusak semua negara kita itu. Banyak orang pintar, mungkin tidak ditazkiyah. Hancur semuanya. Karena nanti syaitannya yang ada. Masa itu baru kan sekarang Purbaya itu menteri Keuangan. ada uang kita berapa itu di bank sentral, bank Indonesia itu nganggur itu juga itu. Terus daerah-daerah itu naruh uangnya di situ tuh punya siapa, itu kan menghasilkan keuntungan itu gimana auditnya, bagaimana orang-orang tertentu yang kayak gitu. Terus dia mengungkap, udah saya ambil aja ke bank. Itu saking canggihnya itu. Itu ngutang tapi punya uang sebenarnya. Ngutang, ngutang. Karuan Indonesia itu ya karena dipegang oleh mereka-mereka yang pintar tapi tidak ditazkiyah. Antum juga begitu, semakin tinggi derajat ilmiah, darajatuka ilmiah, tapi mafi tazkiyah, makin minter ngakali, makin minter nipu. Untuk apa? Tahqiq hadhihi asyahwat. Wong sa'ah isnan miliar. Panjang ya. Gimana sih jam itu 2 miliar itu? Apa dia kalau lalat kesini tuh pasti kepleset gitu saking. Ngapain 2 miliar gitu kan? Itu karena syahwat ya. Karena syahwat hayawani ya. Hayawani ya begitu tuh, tanpa batas ya. Nggak mau sepatu kok 200.000. Saya heran jalan di bandara itu adalah sama kawan itu. Kawan itu melihat, wah, tasnya mahal ini. Kalau kita itu nggak kepikir orang itu mikir gitu. Berapa ya? Kan ada ya, nggak tahu aplikasi apa. Oh ini 15 juta lihat.
gitu. Jadi tas doang 15 juta. Waktu kalau dihitung makanya kan itu anak-anak sekarang itu. Lu outfit ente pakai ini berapa? Enggak karu-karuan ada hayalannya itu. Makanya kan kalau di kantor dibabat habis dengan kesederhanaan. Sederhanaan aja, yang penting bisa dipakai sesuai dengan fungsinya. Oh Ustaz, antum itu zuhud jidat. Zuhud gimana? Antum itu di sini Bapak direktur pasar. Mobilan ini kok apaan saya begitu? Emang harus apa? Yang keren gitu Ustaz. Yang keren gitu. Keren itu yang gimana? Gitu. Yang penting kan bisa jalan. Enggak mogok-mogok. Penting fungsinya. Nah itu bil akal gitu. Apa mahal-mahal? Gitu. Kalau saya mahal-mahal, antum baru curiga. Ini Ustaz Khalid pasti korupsi nih. Gitu. Pasti saya harus korupsi karena mahal-mahal kan. Terus min aina itu. Iya, hah? Cari di Unida juga nggak ada juga. Pasti saya mau cari di tempat lain kan gitu. Iya gitu. Ya gitu. Ada bidunnya akal lah. Bidunnya akal kalau bidunnya ada tazkiyah. Itu kacau. Kalau kita bicara seperti ini nih, Masya Allah, kasus-kasus mahasiswa kita itu mengerikan itu. Ya, mengerikan sekali. Ada maqasid Al-Quran, maqasid Al-Quran al-amma wa at-ta'aruf ala wadhifatir Rasul. Nah, akhirnya Rasul punya tugas kan, wadhifatur Rasul salah satu berarti nahnu min maqasid hayatina ada ya ta'lim, tazkiyah, wa tilawah. Tilawah, wa tazkiyah, wa ta'lim. Ya, ta'lim untuk memperluas wawasan, makanya itu berpengetahuan luas. Ada ta'lim. Jadi satu hari jangan sampai tidak menambah ilmu dan satu hari tidak menambah tazkiyah. Gitu. Dan tidak menambah tilawah. Gitu. Makanya dalam desain yang saya usulkan, maka setiap hari itu minimal mahasiswa itu setengah juz baca Quran. Ini itu tujuannya. Datangnya Rasul itu tilawah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asani nadhar fi dhahiratin nusus wa ma tadammanatu min hukmin dhahiratin min hikamin dhahiratin. Apa? Walakum fil qisasi hayatun. Nah, jelas tuh. Walakum fil qisasi hayatun. Idzan al maqsad min al-qisas mana? Kul haya. Ya, al-haya. Ya, al-haya. Oh, kaifa Ustaz? Kaifa tahqiqul haya bil maut? Nah, mara juga. Kaifa tuhaqqaqul haya bil maut? Man yujib. Like la yujad al kital baina fariqain. Ya, mungkin lima jad bil maut. Like yakfi mautu haid faqat. Al-maut wahid faqat akan. Nah, hada walladhi yarfuduhu al-gharb. Al-gharb mamnu qatal hada. Li'annahu madha hada ta'addi li huquqil insan. Nah, kaifa tuhaqqaqul haya bil maut? Al-jawab indaka bi qatlihi saufa yantahi yakfi atau yakta mala istimraruhu Idan al-Islam hada barbari. Li'annahu yujizu al-qatl. Yujizu al-qatl wa huwa al-qisas. Anda marah ya kan? Oke. Marah ya kan?
Al-Islam ada barbari yujizu al-qatl wa ya'mur bi al-qital. Makanya teroris Islam itu ngajarin terorisme karena ada indahum ya, karena mensyariatkan qital, jihad. Indah kan? Indah kan? في زمن أول فقط. Hah? في زمن أول. Di zaman ini? إكراه لأجل الأشياء الجهاد لكن غير زمان الجهاد ليس. هذا فقه الموازنة. فقه الموازنة. ماذا؟ فقه الموازنة ماذا؟ هنا موازنة بين ماذا وماذا؟ موازنة القصاص. فقه الموازنة. موازنة بين هذا ضرر بين الضررين صحيح؟ القتل هذا الضرر. ضرر ولا ليس ضرر؟ ضرر. ضرر. هذا ضرر وهناك ضرر أيضا. هناك ضرر أيضا. الضرر الأول قتل فرد واحد. قتل فرد واحد بالقصاص. صحيح؟ ولكن هنا الضرر وضرر الثاني إذا كان ماذا؟ ما في قصاص يواصل قتل مستمر. أشخاص يعني كثيرة هكذا. Ini tanpa mada, tanpa kisos. Biduni kisos, bil kisos dararun wahid, bahwa qatl wahid. Wasanian idza kana biduni kisos sayuqtal hunaka nusus katsira. Dan huna muqarana baina hada. Aina nurajih bainahuma? Tarjih ada darar qatl wahid yani qatl wahid li hifdhi nufus katsira. Ada idzan huna fiqhul muqarana, fiqhul muwazanah. Ismuhu fiqhul muwazanah. Hakada muwazanah baina darar wal darar. Muwazanah baina mafasid wal masalih. Wa muwazanah baina masalih wal masalih. Ya, awalan masalih wa masalih. Sanian masalih wal mafasid. Salisan mafasid wal mafasid. Wa kisos ada mafsadah. Walakin adamu al-qisas anin aidan mafsadah. Limada al-Islam yahtar al-qisas? Karena ada daruruhu aqal. Ada awalan. Sanian limada? Nah, tapi kan dia dibunuh Ustaz. Gitu. Jawabnya gimana? Tapi kan dia akhirnya dia menjadi korban. Gimana itu jawabnya? Ya akhi, pembunuhan itu bagi orang muslim, dibunuh itu bagi orang muslim itu adalah kafarah, itu adalah pembersihan. Makanya yang berzina itu Al-Ghamidiyah mengaku dia berzina, kemudian dirajam oleh Rasul. Para sahabat mentertawakan, dia itu sudah bertobat. Ya, tobat. Kalau orang-orang yang berbuat mukes, yang melakukan mukes, tak tahu al-maks antum tahu? Hal ta'rif al-maks. Uang yang diambil secara zalim, uang yang diambil dari rakyat secara zalim, itu namanya. Sekarang semacam premanisme yang ngambil uang. Atau kalau kalau pajak itu sangat membebani rakyat, itu bisa berubah menjadi maks. Ada lagi? Jadi kalau orang sudah dihukum dengan hudud, itu pembersihan.
sudah bersih dengan jadi ada manfaat. Satu manfaatnya hifdzu nufus al-katsira wa tsaniyan hada madza tadhhir binisbah al-fa'il ya. Binisbah lizani, binisbah lisarif, binisbah lil qatil. Jadi tadhhir binisbah. Baik, man lahu soal? كيف إذا كان ماذا القصص يكون الإنذار قبل Kecilan. قبل أن يقتل الإنسان إنسانا آخر. كيف إذا كان القصص هذا Ayo. يكون الإنذار للإنسان قبل أن يقتل الأشخاص أو شخص. Ana lam afham soal. Al-qisas hada yakunu inzar. Dan supaya orang itu berpikir terlebih dahulu. Jadi kalau nanti dia membunuh, itu nanti bakal dibunuh. Ya karena dia nanti akan kena kisos. Semua? Kalau Soal? maksudnya gini, itu kan kalau di situ fikul muwazanah. Nah, kalau dari segi lain, bagaimana kalau misalkan kisos itu menjadi peringatan? Lah itu dia maksudnya tadi. Dengan kisos itu orang nanti mau membunuh dia berpikir, makanya tidak akan terjadi pembunuhan lagi. Tapi kalau tidak ada kisos, bunuh-bunuh aja. Nanti masuk penjara paling berapa tahun keluar lagi. Enteng aja deh. Makanya di barat itu membunuh-bunuh mafia-mafia dadok saja. Dia seenaknya aja. Di Antum lihat Salvador itu. Di Salvador itu negara yang dikuasai oleh mafia. Saya lupa nama presiden baru masih muda. Sekarang ini memang sedang terjadi perubahan dunia ya. Anak-anak muda sedang memimpin dunia, mulai memimpin dunia. Termasuk yang baru ini wali kota New York namanya Zohan Hamdani ya. Mamdani. Ini juga ini mendapatkan simpatik dari rakyat Amerika itu. Nah ini di Salvador ini baru, dia presiden baru juga muda, keturunan ini masih keturunan Palestina, tapi moyang datang. Begitu dia memimpin menjadi presiden itu apa yang dilakukan dia? Membuat penjara yang besar luas, semua mafia itu tangkepin dan masukkan penjara dengan kejam di situ. Akhirnya negara itu sekarang sudah negara aman, maju. Itu yang bukan kisos. Semuanya itu dimasukkan peradilan, diadili, terbukti, nanti dia dibunuh. Terbukti. Nah, mulai saat itu sudah aman, maju. Nah, itu baca itu El Salvador. Itu bagus sekali. Jadi harus begitu. Kalau tidak, maka dunia ini dikuasai oleh mafia. Sama dengan di Jepang juga, di beberapa daerah itu polisi tidak berani karena kuatnya mafia. Jadi negara nanti akan dikuasai oleh mafia. Nah mafia itu yang kuat kan? Berarti yang kuat itu yang berkuasa. Ada hukum rimba, ada hayawaniyah kan? Hayawaniyah kan? Siapa yang kuat dia yang berkuasa. Jadi memang tujuan min maqasid ada maqasid syariah. Maqasid syariah tahqiq mana? Hifdzun nafas. Makanya kenapa kok diperbolehkan? Kenapa kok dalam Islam harus ada hudud? Harus ada masalah kisos gitu. Ya, haya. Menyebabkan orang nanti tidak akan berani membunuh lagi. Enggak apa-apa ada korban. Makanya boleh di dalam Islam itu mengorbankan yang sedikit dorornya untuk kepentingan
untuk menghindari doror yang lebih besar itu boleh. Misalnya antum apa namanya membunuh satu orang agar terbebas misalnya, atau menyerahkan satu orang untuk kepentingan boleh, untuk kepentingan lebih banyak ya, kayak begitu. Itu bisa juga. Lebih karena kepentingannya lebih besar. Ada jenis balik soal akhir kebelahan muasir. An-nadhar fi dzuruf wal mulabasat wal muqaranah linuzulin nas. Ya. Dzuruf wal ini agak sama dengan siap ya. Dzuruf, mulabasat, muqaranah ya. Al-mulabasat al-muqaranah al-muqarinah bukan muqaranah. Al-muqarinah linuzulin nas. Jadi kita lihat apa namanya kondisi diturunkannya Al-Quran itu, nas itu. Ya. Misal madah kisah Musa fi surati Al-Qisas nazalat ma'a hijratin Nabi. Ya. Kisah Musa fi surati Al-Qisas fi surati Al-Qasas nazalat ma'a hijratin Nabi. Wa dzakarat as-surah kisah Musa wa hijratuhu li Madyan summa audatuhu li Misr. Wa fi hadza bayanun li maqsadil qissah wa huwa tasliyatur rasul. Kenapa ini ayat ini turun? Oh, cerita tentang Musa ini turun waktu Nabi hijrah. Ada tasliyah. Unaka tokan unaka maksud. Nah, untuk mendapatkan apa ya? Apa maksudnya? Nah, itu dari mana didapatkan? Dari dzuruf wal mulabasat. Ya, al-mulabasat. Summa an-nadhar fi wujuhi al-khitab wal mukhatabin. Ya ayuhan nas, ya ayuhal kafirun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ada ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi. Ya ayuhar rasul, al-amru bitabligh. Ya ayuhan nabi tarbiyah. Ya ayyuhalladzina amanu bayan muqtadayatil iman. Ya ayuhan nas bayan alamiyatid dakwah wad din. Itu bisa dilihat dari situ. Dari siapa yang apa? Mukhatabnya ayat itu. Nanti akan ketemu malah maksud. Huma an-nadhar fi siyaq. An-nadhar fi siyaq alladhi tahaddatsna daiman. Mislu surati Adz-Dzariyat. Ya, surati Adz-Dzariyat. Ta'riful makhluqin bimasdari rizqihim wa huwa Allah. Yubayyinu lana maqsadul al-qasam fi awwaliha wa huwa an-nadhar fi makhluqatillahi ta'ala allati ja'alaha Allah asbaban lirizqi wa laysa lil 'abdi tasarrufun fiha karyah wa sahab wal malaika. Nah, jadi itu min nadhar fi siyaq. Nadhar fi ma'alatil amri. Ya. Wal hikami wa ghayatihi bima yatawafaq ma'a al-maqasid al-kulliyah. Mislu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Huna bimakna madza? Bayanu maqsad istiqrar al-usrah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Ini maksudnya ayat ini apa? Ya, wa madza? Istiqrar al-usrah. Supaya keluarga itu, institusi keluarga itu tidak goncang. Makanya ada rijal qawwamuna 'ala nisa. Coba kalau an-nisa qawwamuna 'ala rijal, pasti goncang itu. Ya, pasti goncang keluarga itu. Ya. Kalau perempuan itu lebih tinggi aja, sekolahnya lebih tinggi, kemudian masukannya lebih besar daripada laki-laki, anak kelas, akan terjadi goncang. Akan goncang. Kalau ilaman rahimaroh, kalau tidak ada tazkiyah. Jadi kalau ada tazkiyah itu tidak masalah. Makanya nggak tahu kayak mana Nabi Muhammad dengan Khadijah. Kayaknya kayak Khadijah.
Karena Rasul kan berbisnis dengan Khadijah. Modalnya tidak besar lagi, masih besar Khadijah. Gitu. Tapi kan karena Khadijah, coba kalau itu tidak ada tazkiyah, malah dihina aja Rasul itu. Tapi karena sudah tazkiyah, an-nafs, maka diserahin, percayain. Rasul itu mengelola kekayaannya Khadijah. Saya nggak tahu apakah setelah menikah itu ada kesepakatan ya, kesepakatan pemisahan hak milik atau disatukan. Coba antum kaji itu. Maka setelah menikah itu disatukan. Kalau disatukan itu hebat sekali. Kaya akhir. Saya baru didatangi orang konsultasi. Ya bisa tuh. Dia kaya, suaminya punya perusahaan, kemudian dia meninggal waktu COVID, lalu kemudian dia dikenalkan orang terus menikah. Dia kaya kan perusahaannya ini. Saya pernah dengar zakatnya saja 2 miliar. Zakatnya kita itu bayar DU aja seojidan. Dia ini zakatnya doang, berarti antum bisa bayangkan berapa itu yang berputar itu 2,5%-nya loh dari keuntungan loh gitu. Itu 2 miliar terus berapa, jadi kan besar sekali kan, besar sekali sih. Kemudian menikah kan dengan ya seorang dosen aja gitu. Dosen aja kan kalau dia di sini nih miliar triliun Huna alah paling kalau gitu kan. Antum kalau yang bisa nggak kita ya kalau antum memegang negara di sini itu kosakata itu triliun miliar itu sudah lewat tuh, triliun gitu. Seperti itu. Saya triliun aja nggak tahu nolnya berapa, apalagi wujudnya gitu kan nggak tahu. Ya, gitu. Saya kira belum ada, mungkin sudah ya, yang pengusaha Muslim atau alumni Gontor, alumni Unida, yang perusahaannya sudah triliunan gitu, kayaknya belum ada, belum sampai ke situ, kayaknya belum ada ya. Jadi hitungan kita masih jutaan, puluhan juta, ratusan juta, paling miliar paling, gitu. Belum sampai pada triliun. Ya, gitu. Ya, jadi kita anak-anak ekonomi Islam itu bisa nggak menghasilkan kader yang nanti dia bisa memegang keuangan negara yang kosakatanya itu sudah ratusan triliun, jutaan triliun kosakatanya. Itu harusnya begitu nanti suatu saat. Kalau memegang imperium itu yang dibicarakan itu samudra, ya kan? Samudra, berbicaranya samudra Cina, samudra Hindia, Atlantik, ngomongnya begitu. Ini kawasan benua ini, benua itu yang dibicarakan. Tapi kalau di Ponorogo, ya desa, gitu kan? Cuman gitu kosakatanya gitu. Itu pun nggak berhasil. Bupati itu ya hanya kecamatan, desa kan gitu aja. Kapasitasnya itu hanya begitu. Itu aja nggak maju-maju. Bolong semua jalan itu aja nggak beres deh. Gimana dia memikirkan lautan, samudra, udara, ya, hutan, nah, gitu. Nggak bisa dia. Nah, itu kosakata yang akan menentukan level antum. Ya kalau level saya ya Unida aja. Level Unida. Loh,
level UNIDA saja itu tidak bisa diremehkan. Kok kenapa begitu? Dari UNIDA ini nanti akan menghasilkan manusia yang levelnya triliunan. Bicaranya nanti suatu saat gitu kan. Bisa begitu. Jadi nggak perlu kita yang menjadi enggak. Tapi gimana caranya? Saya selalu mutar otak itu. Kalau saya itu gimana caranya proses pendidikan kita itu, proses di sini itu bisa nanti melahirkan orang-orang yang kayak gitu. Ya, seperti itu. Makanya kemarin kita bilang orang ekonomi kok miskin. Ya, gitu. Orang hukum kok melanggar hukum. Maksudnya diadili gitu. Loh dia ini fakultas hukum dia. Loh kok dia adili? Dia yang mengadili dengan adil. Ada apa tadi? Ini tadi apa? Rijalu qawamun 'ala nisa. An-nazar fi ilalin nusus. An-nazar fi ilalin nusus. La'allakum tattaqun, la'allakum ta'qilun, la'allahum yarji'un. Nah, itu ada apa? Ilal. Cuma istiqra', cuma al-istiqra'. Istiqra' maknanya apa? Istiqra' adat minan nusus fi mawdu' wahid, ya. Istiqra' adat minan nusus fi mawdu' wahid. Wa yukshafu wa yakshifu lana an majmu' maqasid dzalika al-hukm aw al-mawdu'. Wa yumkinu dzalika bi jam'il ayat fi mawdu'in wahid cuma wan nadhar fi kulli ayat. Jadi jama' al-ayat fi mawdu'in wahid cuma nadhar fi kulli ayat. Ya. Wa ma ta'ulu ilahi min maqsad. Maka dicari nanti dari jumlah itu nanti ketemu. Ya, ketemu ayat kan. Ya, istiqra' itu begitu. Berkata. Istiqra' ada misal anak urid an atahadas anil al-fa'il. Fa'ilnya. Cuma anak atibi amsilah. Amsilah awal, wasani, wasalis, warabi, wa khamis sadaka. Kasir amsilah. Cuma huna masalan anak itu kataba Muhammad doroba Amrun cuma mada akhir akala akada akid ya nahnu naqul mada ada marfu ada marfu cuma natijah mana? Natijah mana? Kullu. Oh, ada marfu, ada fa'il, ada fa'il, ada fa'il, ada fa'il. Marfu. Natijah? Fa'ilin marfu. Jadi ya istiqra'. Makanya ayat itu dalam satu tema kumpulin, kemudian lihat satu-satu. Nanti akan ada natijahnya kuliah seperti itu. Ada apa tadi? Ya, natijah kuliah. Nah, ada wa istiqra. Ya. Ayat al-alaqah zawjiyah wa maqasidiha. Misalkan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ini maksud asakan wa tuma'nina. Wa ayat ukhra wa basa minhum rijalan katsiran nisaa. Maksud at-takatsur wa at-tanasul. Begitu. Walam tastati'u minkum taulan ayang kahal musnad itu maksud at-tahsin wal ifah. Nanti dikumpulin fataqawwana lana min maqasidiz zuwad. Zuwad itu jadi maqasid zuwad itu apa saja? Sakan, tumanina, takatsur, tanasur, wat tahsin wal ifah. Makanya dari sini kemudian wasater. Kenapa kok kita melawan free child masalah? Ya karena min maqasid az-zuwaj wa at-takatsur. Ada maksud. Berarti kalau itu tidak dilaksanakan maka ini tidak sampai kepada maksud. Tujuan zuwad itu tidak tercapai. Ya. Kalau tujuan zuwad hanya menyalurkan
insting, ya itu hayawan namanya. Anta lasta musliman. Kata laisa li ajli hada syuri'a azwaj. Ya, tidak hanya begitu. Ya, itu rendah sekali. Ada hayawaniyah. Ya gitu. Ada apa? Ada idzan bil istiqra. Dan at-tawassul ila maqasid Quran al-amma ماذا استحضار آيات الصريحة في ذكر مقاصد الأعمال ثم النظر في ظاهر النصوص وما تضمنته من حكم الظاهرة memulabasa duruf wal mulabasat lihat mukhatabnya ya di wujuhil khitab wal mukhatabin ya ayuhan nas ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul gitu. Kafirun kul ya ayyuhal kafirun. Kalau kafirun ini langsung ketemu maksud. Ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu. Nazar fi asyab. Summa ma'alatil amri wal hikami wa ghayat yatawafaqu ma'a. Summa an-nazar fi ilal wa aidan al-akhir al-istiqra. Al-istiqra. Huna summa manhaj muqtarah litadabbur al-maqasidi. Ya, al-manhaj muqtarah litadabbur al-maqasidi. Ya, iqra akhir. Iqra. At-tadabbur al-maqasidi. At-tadabbur al-maqasidi huwa dirasatun nasi kamilan wa tadabburihi lima tadabbur dirasatu wa tadabburuhu listikhlasi maqasidihi wa aghradihi min khilali maqasid al-Qur'an al-'aamati wa min al-muhim huna an natraha manhajan litadabburi al-maqasidi linnasi al-Qur'ani min khilali maqasidihi al-'aamati liyakuna muntaliqan lil qari'i fi tadabburi kitabillah ta'ala wal usuli ila hidayatihi. Fadal, fasil. Wa yatalakhasu al-manhaju bima yali. Al-awwal an nastahdira maqasidal Qur'ani al-'aamati maqasida atau nastahdir. An nastahdira maqasidal Qur'ani al-'aamata khilala Lima ada amata. maqasid. Ketobaan ke Quran ya. Bisa oh iya. Maqasida al-Qur'ani. Ya, al-'aamata. Sahih. Khilala nazrina lil ayati wa nanzura fima tarakaza alaihi al ayatu min khilaliha. Asani an nanzura fil ayati ila al mukhatabi wal maqsudi min khitabihi fa in kana al khitabu lil kafirina fa huwa khitabu da'watin lit tauhidi wa tahdzirin minasyirki au tawa'udin ala mukhalafati dzalika wa tahdzirin minal uqubati wal azabi wa in kana al khitabu lil mu'minin fa huwa da'watun li usulil imani wa syara'il islami wa nahwa dzalika. Ya, wasil oke, enggak tahu. Asalis an-nanzuru ila mawdu'il ayatil 'am fa innahu muwassilun ila maqsudiha al-'am wa ma tahdufu ilaihi min at-tazkiyati wad-da'wati wat-ta'limi wa nahwa dzalika. Ar-rabi' an-nanzuru fi ma tadammanatuhu al-ayati min al-qasasi tadammanatuhu al-ayatu min al-qasasi wal akhbari awis sayri wal akhlaqi wa ma yustafadu minha min ad-durusi wal ibari fadzalika maqsadun min maqasidiha wa hadha manhaju
yaksibud darisu wal qari'u fahman linnasi bimanzuri maqasidi yastahduru bimanzurin maqasidiyin yastahduru min khilalihi hidayati al-ayati wasubuli rabtiha bil waqi. misalun wasil مثال قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قوله تعالى يا أيها الناس هذا خطاب ونداء عام يدل على أن من مقاصد القرآن إصلاح الناس جميعا فهو رسالة عالمية كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله تعالى اتقوا ربكم الذي خلقكم هذا أمر بالتقوى يؤكد مقصدا عظيما من مقاصد القرآن وهو التقوى التي جاء الأمر بها والحث عليها في آيات كثيرة بل إنها مقصد كلي في كل آيات القرآن وأجزائه وسوره. wasil akhi. Qauluhu ta'ala ittaqu rabbakum fi lafdil rabbi tadhkirun birrububiyyati mujibun lil imtisali wa ta'ati wa annal khalqa bijam'ihim yajma'uhum al-khaliq fahuna maqsadun amun wa huwa tarbiyah. Qauluhu ta'ala min nafsin wahidatin huna maqsadun adimun turadu an tantadimu bihi as-suburatu kullaha wa huwa maqsadun at-tadhkiru bil asli al-awwal alladhi yajma'uhum wa huwa adam wa yab'asuhum dhalika ala hifdhi huququr rahimil ula allati jama'atuhum wal aslu alladhi yajma'uhum jami'an wa huwa adam wa dhalika ba'isun ala ma'rifatil huquqil qa'imati bainahum kama amarullah min nafsin wahidatin. Jadi kita diingatkan kepada satu asal yang sama. Makanya memperlakukan manusia itu sebenarnya gitu. Nanti memperlakukan manusia harus ditinjau dari sisi ini. Harus melihat kita punya maqasid gitu. Di sini kita memperlakukan orang meskipun dia kafir, meskipun dia bukan dari bangsa kita, bukan dari suku kita, bukan dari tapi mereka itu tetap manusia. Ataupun sampai yang cacat, ya harus diperlakukan karena kita itu satu asli. Jadi kalau kita pakai ini maqasid ini, akan menjadi tepat. Sikap kita itu akan menjadi tepat. Nanti ada kecelakaan terus dia antum melihat dulu gitu ada orang kecelakaan atau rumahnya tetangga dia
misalnya rumah tetangga Pak, Kristen begitu, terbakar. Terus untuk melihat itu, terus biarin aja dia kan rasain. Salah sendiri kenapa dia kafir. Juga gitu. Jadi, kalau kita lihat dalam kacamata maqasid, ya kita ini min aslin wahid. Bagaimanapun juga itu masih keluarga kita, karena kita ini satu keluarga. Kecuali kalau yang nganggap keluarga kita nggak satu, karena yang satu misalnya asalnya kera begitu, bukan keluarga kita gitu. Mungkin mereka itu menganggap kita itu begitu. Kayak gitu. Nah itu nanti jadi benar. Itu masalah min khilali hati malah. Oh ini kita disatukan meskipun kita beda agama, beda suku, beda bahasa, beda. Tapi kita ini tetap satu. Kalau mereka itu mendapatkan masalah, musibah, tetap harus dibantu dong, karena kan keluarga. Misalnya kita kan ini keluarga. Seperti itu. Makanya kan ada kalau ada gempa semua, mereka saja. Gaza itu kan Gaza itu kan Muslim. Tapi mereka itu yang bukan Muslim itu seluruh dunia itu tergerak untuk. Makanya ada Rihlatus Sumud itu 18 kapal datang dari semua negara. Itu mereka membantu. Kenapa begitu? Disatukan oleh satu asa. Begitu. Dan itu fitrah. Begitu, fitrah. Jadi kalau kita dipecah-pecah dengan tapi tetap ingat bahwa pada akhirnya kita itu tetap satu. Misalnya begitu. Ini penting sekali tafsir maqasidi itu penting sekali. Kita memiliki wawasan maqasidi. Ya. Seperti itu. Maka tidak heran gitu. Ya, tidak bingung menghadapi karena kita punya maqasidi. Uma wasil lagi ba'dahu Qauluhu ta'ala wa khalaqa minha zawjaha. Hadhil jumlatu laha maqasid. Laha minha anna aslul irtibati baina zawjaini yakni qadiyatuz zawaji al-awwal wal irtibatul awwalu baina dzakari wal untha wa hadha maqsadun min maqasidil usrati wa huwa islahul usrati wa ma yattabi'uhu min maqasidin. Wa qawlu ta'ala wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hadhil jumlatu tu'akkidu maqsadan min maqasidiz zawaji wa huwa an-nasru wat takatsuru alladhi hatha 'alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi tazawwajul walud alwadud fa inni mukatsirun bikum al umamu yaumal qiyamah ya wasil Qauluhu ta'ala wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Hadza ta'qidu al-maqasid ta'qidun al-maqasidin li maqasidin azimin wa huwa ta'zimu ma azamahumullahu ta'ala min amri alaqati bainal khalqi wa azamuha wa amhamuha al-arhim allati azamahumullahu ta'ala wa
وأعظمها الله بأن قرنها بتعظيم أمره وتعظيم صلى الله تعالى تعظيما لأمر الرحيم. هذه الجملة فيها مقصد كلي مؤكد ومكرر وهو التقوى. افتتحت الآيات بالتقوى واختتمت بالتقوى تعظيما لأمر التقوى، ثم فيها مقصد الأسرة بتعظيم أمر الرحم التي تجمع الأسرة وتؤلفها. قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، هذا توثيق لحفظ ما أمر الله به من حقوق يبين رقابته سبحانه وتعالى علينا وعلى قيامنا بهذا الحق العظيم الذي أمر الله تعالى به. وهذا مقصود من مقاصد إصلاح الأسرة والمجتمع في تعظيم الرحم وحفظها. فهذه الآية الكريمة هي مقصد السورة. السورة كلها تتجه إلى تفصيلها وشرحها وبيانها، ولو أننا تتبعنا ذلك لوجدنا أن جميع تفاصيل السورة من أحداث تنظمها هذه الآية نظما بديعا. Ketemu kalau surat An-Nisa maksud. Tapi ini sudah berbicara mana? Maqasid aswar. Man lahu soal. Iya. السؤال عن القصص Anil. القصص في آية وكتبنا عليها فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين آخر الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. السؤال نحن في بلدنا لم نحكم عن القصص، هل لنا من المظلومين؟ من الظالم. Anta minal kafir. Rasa anta. Minal kafir idza anta angkarta syar'iyyah al-qisas. Fahimta? Maka ada wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mata yakunu kafiran idza angkara al-qisas. Qisas ini sudah ketinggalan zaman. Ini barbar, ini syariat yang tidak masuk akal, yang tidak modern. Ada kafir, anahu yajhad wa yungkir. Apa itu? Wa anta fasik idza idza anta qadir walakin lam taf'al. Anta qadir wa mungkin walakin lam yaf'al. Ada makna anta sahih walakin la tusalli, fasik. Walakin anta idza angkarta shalah kafir. Ada mati? Idza mata yakunu dhaliman. Qad yakunu dhaliman. Idza kana la tas'a ila la tas'a. Idzan hatta la nakuna dhaliman. Ya, idzan nas'a li tahqiq. Fa idza anta indaka qudra ala sa'i wa lam tuhawil ala tahqiq hadha wa au tadbiq fa anta dhalim. Wa idza angkarta fa anta kafir.
Wa idza kana mutah walakin mutah hadza walakin lam tunafid fa anta fasik. Maka hada wadah. Idzan nahnu nuhawil kaifa nuhawil an yatahaqqaq. Idza tafakkarta misla hada anta tu'tabar fi Indonesia hada bi annaka minal radikalisme. Kita minal radikaliyin. Ya, terus maunya gimana? Maunya orang-orang sekuler itu, ya sudah kita, ya sudah nggak usah mikir yang seperti itu. Sekarang kan sudah ada gantinya. Gantinya apa? Dari penjara. Penjara ada minal. Kalau fil Islam ada takzir, hukum takzir. Hukum takzir itu hukum yang tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan itu diserahkan kepada penguasa, wali ulama, untuk menentukan hukum yang tidak ditetapkan. Tapi kalau hukum yang ada ditetapkan, misal hudud wa khamsah, bahwa kalau siapa yang mengingkari bahwa kafir, siapa yang mampu tidak menerapkan ya yas'a ila wa zalim, karena huwa mutah walakin la yunafid bisa minal asbab bahwa fasik. Jadi kalau antum nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa kok di Indonesia nggak diterapkan? Kenapa ente tinggal di Indonesia kok nggak menerapkan syariat saya? Kan saya sudah turunkan Al-Quran untuk diterapkan. Apa jawaban antum? Memang di Indonesia nggak diterapkan. Dengan pertanyaan lagi, nah kenapa kamu tidak berusaha? Itulah yang disebut dengan jihad itu. Jihad itu ya tidak jihad kita aja. Jihad termasuk menegakkan syariat. Itu jihad itu. Kayak gitu. Kalau kita berjuang untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam, tapi di lapangan harus berhadapan dengan orang yang nggak setuju sama ide kita, bahkan sampai di tahap kita bunuh-bunuh, apakah itu sepadan? Kan pakai dakwah itu pakai kita lah. Nanti untuk mendakwahkan bahwa ini nanti lama-lama kalau masyarakat sudah menerima pendapat antum, dia akan menuntut untuk bisa diterapkan. Antum tahu kenapa kok Aceh itu memberontak? Kenapa? Ingin menegakkan syariat Islam. Karena ingin menuntut penerapan syariah, tidak diterapkan syariah. Mereka memberontak. Sebagian mayoritas umat Islam dulu, ulama-ulama kan ada pemberontakan di Indonesia itu. Pak Suwiryo, DITI, itu semua Daud Beredi di Aceh itu kan mereka menginginkan Indonesia ini menerapkan syariah. Setelah 7 kata di Piagam Jakarta itu dihapus, mereka nggak puas. Okay? Itu yang menggunakan silah. Tapi para ulama meyakinkan mereka, akhirnya mereka meninggalkan silah. Apakah meninggalkan silah itu maknanya tidak berdakwah? Berdakwah. Muhammad Nasir melewati mimbar politik, meskipun kemudian gagal. Maksumi dibubarkan, tapi tidak berhenti dia mendirikan DDII, Dewan Dakwah Indonesia, itu membina para dai, menyebarkan semua untuk mengajarkan Islam. Untuk mengajarkan Islam, mengajarkan syariat itu tidak dimulai dengan hudud, dimulai dengan sholat, dimulai dengan puasa, menjalankan haji, jujur, itu dulu diajarkan. Nanti setelah itu harus meningkat supaya ada. Makanya ada
perda-perda syariah sebenarnya. Di beberapa daerah itu ada yang menuntut supaya itu berarti masyarakat sudah memiliki kesadaran. Tapi karena tahun yang lalu itu karena dikuasai oleh orang-orang kiri, mereka mencoba untuk menghapuskan itu semua. Itu perang, itu jihad. Itu. Jadi harus melewati dakwah kultural, melewati taklim, melewati mimbar parlemen. Banyak undang-undang itu yang undang-undang syariat yang ditetapkan melewati undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang pendidikan, banyak undang-undang pesantren sekarang. Itu kan syariat. Undang-undang haji syariat harus dipayungi undang-undang dulu ada undang-undang tentang ekonomi Islam, bank syariat. Gitu. Bisa, akhirnya di Indonesia bisa membuat bank syariat. Bank syariat. Kalau nggak ada undang-undangannya nggak bisa. Zaman Habibie itu hebat itu. Begitu dia 2 tahun dia memimpin tuh banyak undang-undang yang muncul, termasuk undang-undang zakat, undang-undang itu perbankan syariat, undang-undang itu muncul saat itu. Sekarang terus menerus. Itu perjuangan melewati parlemen. Perjuangan melewati parlemen. Jadi harus begitu. Supaya legal melewati parlemen. Tapi melewati parlemen harus dilihat kesiapan masyarakat, karena kalau tidak ya nanti diukur gini. Kalau antum membuat partai, diukur partai itu dengan kan antum menawarkan tawaran ya. Tawaran partai itu setiap partai itu memiliki visi misi dan tawaran program kerjanya kan gitu. Nanti kalau salah satu dari tawaran itu adalah menjadikan Indonesia lebih Islami. Ini kita kan dunia pendidik, dunia akademik kita kan Islamisasi loh itu. Ini kan berani sekali itu. Kita itu termasuk yang berani sekali. Indonesia aja nggak mau dia menggunakan bank Islam itu nggak mau. Nah, dipresetin dikit bank syariah. Islam itu hanya yang termasuk itu termasuk apa universitas negeri, universitas Islam negeri itu Islam itu universitas Islam negeri itu kan melawan universitas umum begitu, melawan universitas yang sekuler. Di UGM itu kan tidak ada fakultas agama. Sekuler memang. UGM, UI, UNER itu semuanya universitas sekuler. Nah, umat Islam membuat tandingan yaitu Universitas Islam Negeri. Meskipun mereka coba juga untuk menguasai gitu. Itu diantaranya. Sekolah dulu, sekolah dasar, sekolah menengah gitu. Umat Islam bikin itu suruh sekuler, nggak diajarkan agama kecuali dikit aja gitu ya, untuk mujamalah aja. Akhirnya umat Islam bikin madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah. Itu agama dengan pelajaran agama dan umum diajarkan. Itu payah itu usaha untuk gitu. Nah di kita ajarkan namanya fiqhul jinayah, fiqhul zakat, fiqhul jinayat, fiqhul muamalat, ini diajarkan namanya. Gitu. Kita ajarkan. Berarti mendidik umat supaya paham. Oh ini kewajiban. Kewajiban untuk menegakkan syariat itu kewajiban.
Ada boleh. Nah, kalau antum nggak berusaha, ditanya oleh Allah. Kalau saya ditanya, saya sudah mengajarkan di kelas upaya untuk menyadarkan masyarakat. Gitu. Kalau saya ditanya, apa daurukah fi tatbiq syariatillah ta'ala. Oh, saya mengajarkan di kelas. Saya menjelaskan kepada mahasiswa. Oh ya, masih. Abon lah gitu. Kalau antum nggak ada daur, yang di parlemen berusaha. Ente ngapain jadi anggota dewan itu? Apa aja yang ente kerjakan? Cari duit aja atau mengusahakan supaya Indonesia ini lebih Islami? Apa jawaban kamu? Pasti ditanya begitu semua. Lah ente jadi presiden ngapain? Wah, itu berat itu. Jadi bupati. Ini waktu almarhum Pak Sugri itu sering ngumpulin anggota dewan. Tolong nanti ikut perjuangkan tuh guru-guru TPA, langgar musola. Tolong perjuangkan mereka itu supaya ada anggaran dari pemerintah. Kasihan mereka itu kan perlu dibantu, perlu diperjuangkan. Oh gitu Pak Sugri. Akhirnya ya ada bantuan dari pemerintah untuk guru-guru. Itu perjuangan itu namanya. Berarti kira-kira seperti itu. Makanya kalau saya punya anak, saya nggak arahkan untuk umum. Nah, ngajarin agama. Saya punya anak 3, saya mau bagi 1 tafsir, 1 hadis, 1 syariat. Nah, nanti kalau ketemu mereka sudah semuanya, kita debat di rumah. Biar kalau dunia banyak yang mikir. Antum ngajarin orang sholatnya jadi benar. Antum itu investasi sudah. Investasi. Setiap dia sholat dapat pahala kita. Mandala ala khairin walau mislu ajri fa'ilihi gitu kan. Sahih? Kayak gitu. Kira-kira itu tadi ya, soal lupa nggak ya? Lewat ini. Ada materi lain? Mau nanya tentang ta'aruf billah. Kan kalau kami lihat, kalau kita mengenal manusia itu ada hududnya, kayak soal pribadi ataupun hal-hal apa mungkin nggak perlu kita ketahui gitu, nggak perlu kita dalam kenal gitu. Tapi kalau ta'aruf billah, pertama apakah ada hudud untuk mengenal Allah, terus kedua maksud untuk kenal Allah bagaimana dan puncaknya apa ketika gitu dalam mengenal Allah. Mengenal Allah yang kita tidak bisa jangkau itu zatnya itu maksudnya fa'innakum la tuqaddiruna, kamu nggak akan bisa sampai ke situ. Terus gimana mengenal Allah? Ya, apa namanya? Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq, ma'nahu fi madza fi dzatillah, fi dzatihi. Kalau di zatnya nggak bisa. Tapi zat itu bisa dikenali pakai apa? Sifat. Pakai sifat dan pakai namanya. Nah, gitu. Pakai nama dengan pakai sifat. Antum kalau nggak kenal nama, nggak kenal orang. Sahih? Ana mau ketemu sama seseorang di sini. Iya, baik Pak. Kami bantu. Siapa namanya? Udah itu saya lupa. Namanya siapa ya? Ketemu nggak antum? Nggak ketemu. Jadi antum nggak akan bisa ketemu sama dia. Yang kedua, kalau nggak kenal, nggak tahu namanya, antum harus tahu sifatnya. Itu tapi dia itu dari Aceh. Dia itu anaknya agak tinggi begitu, terus dia bewokan begini. Itu sifat. Oh itu, iya. Itu saya tahu. Nah, dicari ketemu pakai sifat.
Nah kalau antum nggak tahu sifat, nggak tahu nama, nggak akan ketemu kecuali kalau antum yang ketemu sama dia. Lah ini dia. Tapi gimana caranya mencari sekian orang? Nggak akan ketemu antum. Maka mengenali Allah itu dengan sifatnya dan dengan asma'nya. Ada mengenal Allah itu begitu. Jadi mengenal Allah dengan namanya. Begitu. Dan tujuan Allah itu menciptakan semuanya makhluk ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dalam tafsiran illa liya'rifuni. Untuk mengenal Dia. Jadi saya menciptakan antum Allah menciptakan kita ini untuk mengenali Dia. Karena kalau Allah tidak menciptakan makhluk, Dia tidak dikenal sebagai Tuhan. Nah, kalau Dia tidak mencipta saja, sifatnya itu layak tahakkuk. Khalik. Mana katanya sifatnya khalik? Antara takhluk kok khalik gitu. Dan sifat itu qadimah ma'akidami adzat. Berarti kan dia harus lengket dengan situ. Makanya dia harus mencipta. Untuk supaya terpakik sifatnya. Nah, kemudian dia diketahui. Gitu. Liya'rifuni dalam tafsiran antum baca. Ibnu Mas'ud tafsirnya liya'rifuni. Makanya kok mencipta manusia kok nggak kenal Tuhan? Itu nggak kenal tujuan diciptakan manusia. Jadi tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak mengenal apa-apa. Makanya man wajadallah wajada kulla syai'. Man faqadallah faqada kulla syai'. Itu. Udah, yang ketiga melewati makhluknya. Itu tadi. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Wa ila jibali kaifa nusibat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ayati wa fil ardi ayatun lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Iya, itu. Itu semuanya supaya kita mengenal makhluknya. Melewati makhluknya, itulah kita kenal Allah. Sama dengan antum kenal Microsoft dari mana? Dari produknya kan? Gitu. Lebih hebat mana Microsoft dengan satunya apa? Linux. Keren. Nah, Microsoft, nah, kan gitu kan? Keren Microsoft. Dari mana? Ya dari, kalau kita tanya semuanya menggunakan Microsoft, jarang menggunakan Linux. Nah itu gimana? Keren dari mana? Dari produknya. Dan ma'rifatullah antariki hadis salasa. Antariki apa? Robi antariki Aryadho. Jadi kita mengenal dengan interaksi dengan Allah. Gimana? Interaksi dengan sifatnya, dengan sifat Rahman, sifat Rahim. Gitu. Nanti akan kita semakin mengenal Allah dengan begitu. Contoh ya, Allah itu kan mengatakan wal ghani, ya kan? Dia bukan fakir, ya, bukan yadullahi maghlulah, bukan begitu seperti yang dikatakan ditujukan oleh orang-orang Yahudi. Seperti gitu. Mengenal ini dari mana? Antum mengenal dengan interaksi dengan Allah. Antum punya rezeki, wa mimma razaqnahu yunfiqun, antum infakkan. Diinfakkan ini apakah berkurang atau tidak? Antum makanya akan, karena logika akan mengatakan ya 1 juta dikurangi 500.000 menjadi 500.000 gitu. Tapi Allah mengatakan tidak begitu. Allah Ghani, Allah maha pembalas dengan yang lebih dan melipat gandakan. Gimana antum yakin begitu? Kalau enggak antum coba, enggak akan antum yakin. Begitu. Enggak akan antum bisa yakin. Akan antum coba. Kok enggak berkurang ini? Semakin yakin. Maka antum semakin kenal Allah, semakin kenal Allah. Seperti itu. Ada apa? Ya. Orang Gaza itu
semakin kenal. Jihad tidak menyebabkan orang itu mati. Itu dalam mati itu sudah ditetapkan. Nah, itu kalau antum nggak pakai muamalah, nggak akan yakin itu. Mosok. Orang yang pergi perang ya mendekati mati namanya, itu menjemput maut itu namanya, gitu kan. Sahih. Tapi Allah tidak begitu. Nah, jadi antum kalau benar ya Allah. Wah, ya Khalid bin Walid itu ratusan perang dia ikuti, nggak ada dia mati di medan perang. Sampai terakhir, saya itu memimpikan mati di medan perang, nggak mati. Nah, akhirnya mati secara hina kayak gini di atas kasur. Wah, dia yakin sekali bahwa kematian itu memang ditetapkan oleh Allah. Nah, dengan begitu maka tidak perlu takut mati itu. Ya, tapi kan tidak bisa kecuali kalau kita nggak kenal dengan mumarosah begitu. Nggak bisa. Apa itu? Antum misalnya punya masalah, Allah kan bilang, Mbak, kembali kepadaku, tanya ke saya, minta kepada saya. Idza sa'alaka ibadi ana qarib. Ana aqrabu min hablil warid. Aqrabu ilaika min hablil warid. Memang kita nggak percaya kan? Makanya kita kalau tanya siapa? Tanya antum, kalau punya masalah antum ke siapa? Kalau antum punya masalah biasanya ngadunya ke siapa? Ya kan? Kepada orang yang paling kita kenal. Sebentar, orang yang paling kenal siapa? Kalau kita ngadunya ke orang tua kita, berarti yang paling kita kenal itu orang tua kita. Kalau kita mengadunya kepada Allah, berarti Allah yang satu-satunya zat yang paling kita kenal dalam hidup kita. Tapi itu nggak mungkin itu bisa antum yakin seperti itu kecuali dengan mumarasah. Setiap kali antum punya masalah, ngadukan kepada Allah. Kita punya masalah, selesai, antum semakin yakin, oh iya, Allah ini. Itu enggak mungkin. Nah, dengan begitu maka semakin kenal. Oke? Dan puncaknya, maka kalau kita puncaknya dari mengenal Allah itu nanti dua. Makanya maqasid akidah itu kalau saya dua, yaitu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dua. Ubudiyah wa, kemarin kita kajian di Fiqhul Adab, ya kan? Apa? Khaliqiyah atau rububiyah, wa ubudiyah wa hakimiyah. Tiga itu. Hakimiyah tadi itu. Inil hukmu illa lillah. Jadi Allah yang hukum. Kira-kira seperti itu. Nah itu akidah ada maksudnya. Belajar akidah apa? Untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasul, untuk mengenal itu maksudnya. Mengenal hari akhir, untuk mengenal kitab. Sahih untuk mengenal qada dan qadar. Baik. Akidah yang kita untuk mengenal ini 6 ini untuk apa? Nah, itu namanya maksud lagi. Maksud. Jadi maka maksud. Jadi ada maksud yang paling puncak. Nah, di dalam Al-Qur'an ada maksud yang paling puncak. Jadi maksud kuliah. Nanti surat mengacu ke situ. Ayat mengacu ke situ. Begitu. Mengacu kepada yang puncak. Begitu. Muhammad Ghazali dia puncaknya ini ada Al-Qur'an itu maksudnya ada 5. Makanya dinulis buku Mahawir Al-Khamsah dari Al-Qur'an Al-Karim. Ada 5 saja. Kalau tadi Imam Ghazali Sita. Kalau tadi Imam Abdussalam Itsna. Kayak gitu tadi. Itu puncak daripada maqasidnya Al-Qur'an. Ya, memahami maksud itu begitu. Nah, kalau ma'rifatullah itu gitu. Ma'rifatullah gimana? Na'rif antara gimana? Ismihi wa sifatihi, asma'ihi wa sifatihi wa khalqihi wa riyadha, muamalah ma Allah. Makanya tidak bisa dengan Allah itu dikatakan alim billah, nggak bisa, karena ilmu itu tidak menggunakan interaksi.
Misalnya ini apa? Spidol. Ini spidol. Kalau antum nggak tahu ini spidol, berarti antum tidak punya ilmu. Ini apa? Antum bilang ini cangkul. Ini cangkul. Oh, itu namanya apa? Jahlun murakkab. Kalau antum bilang ini apa? Oke. Saya nggak tahu Ustaz. Nah, itu jahil. Tapi kalau ini apa Ustaz? Ini apa? Itu cangkul Ustaz, jelas gitu Pak. Nah, kalau itu namanya jahil murakkab. Dia mengetahui sesuatu yang, tapi antum tidak mesti arif di al-mi'lamah, kecuali setelah antum pakai, setelah antum berinteraksi dengan ini. Nah, antum mencoba untuk pakai, antum mencoba untuk apa namanya dicopot-copot di anu. Nah, itu baru dia. Kayak antum kalau misalnya belajar memperbaiki mesin misalnya gitu. Secara teoritik itu ilmu. Tapi kalau antum sudah nanti magang di apa namanya? Di perusahaan. Bukan perusahaan, bukan di servis, tempat servis itu bengkel ya. Di bengkel itu kan ini maju bongkar, balikin lagi itu dia. Itu berarti antum ta'amul dengan sepeda itu. Sampai tahu dalam-dalamnya, sampai tahu sampai orang itu kalau saya tahu suaranya sudah dia mengenal. Malah ini kotor ini saat gitu. Ya, seperti itu. Ini kotor ini. Tapi kalau kita kan enggak tahu. Kalau saya taunya pegang ini gas, rem gitu Pak. Kalau sudah macet sudah enggak tahu. Enggak tahu sesuatu. Enggak. Tapi kalau orang-orang yang sudah itu arif, arif, ma'rifah. Itu karena berinteraksi dengan ini anunya coach ini ya Ustaz. Ini enggak ada yang tersumbat ini di sini. Ada maknamu sama Allah juga begitu. Kalau hanya tahu sifat Allah itu berapa? Sifat Allah itu banyak Ustaz. Sifat Allah berapa? 20. Sebutkan. Nah, itu ilmu itu. Itu menghafal aja, tidak berinteraksi. Kalau berinteraksi dengan sifat-sifatnya itu, sifat-sifat berinteraksi dengan sifatnya itu antum akan mengenal. Kita akan mengenal Allah. Ya seperti dengan Rahman, Rahim. Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Seperti itu. Kalau Rahman itu kita tidak mengenal, tidak pernah membedakan siapapun dalam kita berinteraksi. Sama kita memperlakukan siapapun. Nanti memperlakukan katanya ahli masyarakat kalau menikah itu anda sudah saya anggap seperti anak sendiri. Soalnya biasanya kan atau mohon ini saya antarkan anak ini tolong dididik, tolong dibina dan tolong dianggap dia menjadi anak sendiri. Kan misalnya begitu. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Menganggap menantu seperti anak sendiri. Apalagi ketika menikah dengan keluarga kaya. Alah. Mantu. Anak-anak. Oh ya ada berlawan rapat anak, mantu sana. Kacau. Iya itu real, saya lihat sendiri. Realita tidak mudah. Nah itu sifat Rahman. Sifat Rahman nggak bedain. Mulai saat ini kamu mantu sama dengan anak saya. Itu Rahman. Nggak mudah itu. Nggak mudah. Antum memperlakukan di Gontor tuh misalnya, antum bisa diperlakukan beda karena ustadz ataupun tidak ustadz. Ya. Itu kalau ustadz senior, atau kalau anak mahasiswa di sini kenal dan tidak kenal. Kalau saya datang dia kenal, kalau dia kenal
Gimana kita bisa memperlakukan semua orang itu sama? Itu Rahman. Gitu. Kalau maaf, bisa nggak memperlakukan? Ini kalau presiden begini. Nah itu kan bagian dari. Tapi intinya sebenarnya sama-sama maksimalnya di dalam memperlakukan. Itu sifat Rahman. Kita hancurkan. Itu sifat Rahman. Tapi juga ada sifat Rahim memang. Sifat Rahim itu memang ya kita memang ada batas-batasannya memang. Bagaimanapun juga anak tidak seperti menantu. Gitu. Tapi tidak boleh keluar dari sifat keadilan untuk merealisasikan sifat Rahman. Nah kayak gitu. Kadang-kadang kalau anak nggak bayar, kalau menantu bayar. Kita umrah bersama nih. Kalau anak nggak bayar, kalau menantu bayar. Udah itu. Soalnya itu wajar tapi belum sampai pada tingkatan ya ta'amal ma'an sifat sebab. Nah, tadi kita ambil majlis.